Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahra syiyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini Allah masih melimpahkan kepada kita curahan rahmat serta hidayahnya, sehingga alhamdulillah atas berkat nikmat dan hidayah yang Allah berikanlah kita bisa berkumpul di masjid yang kita cintai ini dalam rangka menunaikan kewajiban kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Salawat dan salam sama-sama kita diahkan ke ruh junjungan alam, yakni baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan berlapaskan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Al-Ustadz Imam kita di Masjid An-Naba ini, yang mudah-mudahan senantiasa Allah muliakan, Allah berikan keberkahan hidupnya, amin ya rabbal. Kemudian yang terhormat Bapak Pengurus Masjid An-Naba beserta jajarannya, kemudian yang terhormat aparatur desa, dan selanjutnya para orang-orang tua kami, alim ulama cerdik pandai, dan umumnya kita yang berhadir pada pagi hari yang berbahagia ini. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sidang jamaah salat subuh yang Allah rahmati, pada kesempatan yang berbahagia ini kami akan berbicara tentang betapa pentingnya menghargai waktu. Yang ini insya Allah kita ambil dalilnya daripada Al-Quran, satu surah yang begitu amat pendek, akan tetapi kata para ulama kita, andai kata Allah hanya menurunkan satu surah ini saja, insya Allah memadalah untuk kita jadikan pedoman hidup. Surah apa itu wahai Bapak Ibu? Yaitu suratul Asr. Memang kalau kita perhatikan dari segi lafaznya memang sangat singkat, hanya 3 ayat. Akan tetapi Bapak Ibu jamaah salat subuh, kalau kita tinjau daripada segi makna, Masya Allah, mencakup seluruh aspek-aspek kehidupan. Bapak Ibu sedang jamaah salat subuh yang Allah rahmati, adapun asbabun nuzul daripada ayat ini, karena pada zaman jahiliyah dahulu orang-orang kafir Quraisy sangat menyia-nyiakan waktu mereka. Mereka biarkan waktu itu berlalu begitu saja, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan teguran kepada mereka melalui firman-Nya, wal asr, demi masa. Allah bersumpah demi masa. Coba Bapak Ibu kita lihat di zaman sekarang ini, betapa banyaknya manusia di antara kita yang senantiasa menyia-nyiakan waktunya.
Sudah jelas-jelas azan berkumandang di masjid maupun di musola, akan tetapi masih banyak di antara kita yang sibuk dengan aktivitasnya masing-masing. Akan tetapi masih banyak di antara kita yang sibuk dengan pekerjaannya masing-masing. Padahal bukankah Allah telah memberikan waktu kepada kita dalam sehari semalam itu 24 jam? Dan dalam jangka yang 24 jam ini Allah hanya meminta kepada kita melapor kepadanya, menunaikan kewajiban kepadanya hanya 5 waktu saja. Akan tetapi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, banyak di antara kita yang melalaikan bahkan mengabaikan panggilan azan di masjid maupun di musola. Tidakkah kita sadari betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita? Sampai-sampai dalam Al-Quran Allah katakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kalian hitung nikmat yang aku berikan, kata Allah, sampai kapanpun takkan pernah bisa kita hitung. Coba Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, andai kata Allah minta bayaran daripada nikmat lisan yang Allah berikan kepada kita, saya yakin dan percaya sebanyak apapun harta kita, seluas apapun kebun sawit kita, saya yakin dan percaya takkan sanggup membayar nikmat lisan yang Allah berikan. Itu baru satu nikmat, belum lagi nikmat yang lainnya. Akan tetapi Allah tidak pernah meminta bayaran tersebut. Yang Allah harapkan kepada kita, yang Allah minta kepada kita, sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah kepada aku, kata Allah. Bapak Ibu sedang jamaah salat subuh yang Allah rahmati, pantas di ayat selanjutnya Allah katakan, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian. Kenapa Allah katakan bahwasanya kita manusia ini adalah orang-orang yang merugi? Tidak lain dan tidak bukan karena banyaknya lah di antara kita yang menyia-nyiakan, yang tidak menghargai waktu tersebut, sehingga Allah katakan bahwasanya kita manusia adalah orang-orang yang merugi. Allah tidak pernah melarang kita untuk bekerja keras, malah Allah suruh kita untuk bekerja keras. Cari harta sebanyak-banyaknya, tak ada masalah, silakan. Akan tetapi ingat, dunia memang penting, akan tetapi akhirat kita jauh lebih penting. Tujuan kita, kampung kita yang hakiki adalah kampung akhirat. Di dunia ini kita hanya tempat bersinggah sementara saja, Bapak Ibu. Sehingga saya menyarankan kepada kita bersama, jangan terbuai dengan keindahan dunia ini. Dunia ini hanyalah sifatnya sementara. Bapak Ibu sedang jamaah sholat subuh yang Allah. Tapi ingat Bapak Ibu, walaupun Allah katakan bahwasanya kita manusia ini adalah orang-orang yang merugi, akan tetapi di ayat selanjutnya Allah katakan illal ladzina amanu, ternyata masih ada pengecualian. Walaupun Allah katakan kita manusia orang-orang yang merugi, ternyata tidak termasuk bagian daripada orang yang merugi itu orang-orang yang beriman. Kenapa? Mari sama-sama kita perhatikan.
Orang yang beriman, dia akan senantiasa memanfaatkan, menggunakan waktunya untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia memang bekerja, dia memang cari nafkah, akan tetapi giliran menghadap kepada Allah, dia tetap laksanakan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia sadar bahwasanya kehidupan di dunia ini singkat dan sementara, sehingga dia pandai-pandai di dalam mengatur waktunya. Ketika waktunya bekerja, ketika waktunya berusaha, dia berusaha. Ketika waktunya ibadah, dia melaksanakan, menunaikan kewajiban terhadap Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita umat Nabi Muhammad di akhir zaman ini, umur kita Bapak Ibu sangatlah singkat, berbeda dengan umur umat-umat sebelumnya. Umur kita di akhir zaman ini rata-rata di antara 60 sampai 70 tahun saja. Sebagaimana yang Rasulullah SAW jelaskan, umri ummati baina sittina wa sab'ina. Umur umatku di antara 60 sampai 70 tahun saja. Kita lihat banyak di antara kita yang masih muda, umur 40 tahun Allah telah panggil menghadap kepadanya. Ada yang umur 50 tahun Allah panggil menghadap kepadanya. Alhamdulillah kalau masih Allah berikan umur yang berkah sama kita, umur yang panjang sampai 70 tahun, alhamdulillah. Oleh karena itu harus kita pandai-pandai di dalam mengatur waktu kita. Dengan umur yang Allah berikan yang singkat terhadap kita, jangan sampai nanti umur itu terbuang begitu saja. Karena nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala kita akan bertanggungjawabkan kemana umur ini kita gunakan, kemana kesehatan kita ini kita gunakan, kemana masa muda kita gunakan. Nanti di hari kiamat Allah mintakan semuanya pertanggungjawaban. Tidak ada yang terlewatkan satu pun daripada perbuatan kita semasa hidup di dunia. Bapak Ibu sidang jamaah salat subuh yang Allah berkahi. Kemudian yang tidak termasuk di dalam Al-Quran yang Allah katakan adalah wa'amilus sholihat, orang-orang yang senantiasa beramal soleh. Apalagi ini dalam momentum bulan Ramadan, bulan yang penuh maghfirah, bulan yang penuh dengan barakah. Mari sama-sama kita memperbanyak beramal soleh. Mari sama-sama kita memperbanyak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam bulan Ramadan ini segala amal ibadah kita Allah lipat gandakan. Kita beramal yang sunnah, Allah berikan balasan berupa dengan yang wajib di luar Ramadan. Luar biasa. Oleh karena itu jangan sesekali kita menyanyiakan Ramadan ini. Karena bagi kita tidak ada jaminan tahun depan, Ramadan tahun depan kita akan berjumpa lagi. Tidak ada satupun di antara kita yang mendapatkan jaminan ini. Kita lihat yang dahulunya dia tahun lalu masih ikut bersama kita sholat subuh berjamaah di sini, di masjid yang kita cintai. Akan tetapi banyak di antara saudara-saudara kita yang pada tahun ini tidak bisa lagi ikut bersama kita sholat berjamaah. Tentu ini menjadi pengajaran bagi kita bersama. Anggaplah Ramadan tahun ini adalah merupakan Ramadan yang terakhir bagi kita. Manfaatkan sebagus-bagusnya. Gunakan untuk mentadabbur Al-Quran, membaca Al-Quran. Namun yang saya sayangkan banyak di kalangan anak-anak kita di zaman sekarang ini yang mereka tidak bisa membaca Al-Quran. Jangankan untuk memahami Al-Quran, membaca Al-Quran saja pun tak bisa. Na'udzubillah.
Maka ingat wahai Bapak Ibu, anak adalah merupakan tanggung jawab kita sebagai orang tua. Nanti di hari kiamat Allah mintakan pertanggungjawaban. Anak ini bisa menjadi fitnah, anak ini bisa memberikan syafaat kepada kita. Tergantung bagaimana kita orang tua, kemana kita arahkan anak tersebut. Jangan nanti Bapak Ibu, kita sudah beribadah, tekun beribadah kepada Allah, akan tetapi anak kita biarkan begitu saja, tak bisa baca Al-Quran, kita tutup mata kita. Tak mau dia sholat, kita biarkan. Maka nanti di hari kiamat, ketika yaumul hisab, kita hendak masuk surga, maka tiba-tiba sang anak akan menuntut nantinya. Memang betul ya Allah, orang tua saya ini adalah orang yang rajin beribadah, orang yang rajin berinfak, bersedekah ya Allah. Akan tetapi satu hal ya Allah, saya tidak bisa baca Al-Quran, saya tidak bisa sholat ya Allah, karena orang tua saya ini tak pernah mengajarkan saya, karena orang tua saya ini tak mendidik saya ke agama. Maka apa yang terjadi wahai Bapak Ibu? Orang tua dengan anak sama-sama dicampakkan masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Karena banyak saya perhatikan di zaman sekarang ini, ketika anak tak bisa bahasa Inggris, ketika anak tak bisa komputer, kita sekolahkan mereka, kita leskan mereka, kita cari guru untuk mengajari mereka. Akan tetapi ketika anak kita buta huruf Al-Quran, tidak bisa membaca Al-Quran, banyak di antara kita yang mengabaikannya, seolah-olah kita tak melihat. Na'udzubillah. Maka dengan itu Bapak Ibu, mari sama-sama di bulan yang berkah ini, di bulan Ramadan ini, kita memperbanyak amal soleh, kita didik anak-anak kita. Bagi kita pun orang tua yang belum fasih membaca Al-Quran, belajar. Karena sekarang tidak ada yang susah kalau ada kemauan. Terkadang kita yang payah, kita yang membuat hidup kita susah. Karena ingat wahai Bapak Ibu, tidak ada batasan bagi kita untuk menuntut ilmu. Mulai kita dilahirkan di atas dunia ini sampai nanti ruh berpisah dengan jasad kita, maka selama itu juga kita wajib untuk menuntut ilmu. Terkadang banyak di antara kita yang menjadikan alasan saya udah tua, kan gitu Pak. Tidak mungkin lagi saya mau belajar. Malu rasanya Ustaz. Malu sama siapa? Ya. Kalau kita tak bisa baca Al-Quran, bagaimana ibadah kita Bapak Ibu? Sholat Bapak Ibu bagaimana? Sementara sholat itu pakai bahasa Al-Quran. Dan di dalam sholat itu ada termasuk rukunnya, yaitu Al-Fatihah. Ya. Kalau tak lurus bacaannya, bagaimana mau sah sholatnya? Makanya hati-hati Bapak Ibu. Ya, belajar. Ya. Untuk agama tak ada rasa malu kita. Untuk belajar menuntut ilmu agama tak ada rasa malu kita. Apalagi sekarang serba mudah semuanya. Kalau ada kemauan, tergantung kepada niat kita masing-masing. Bapak Ibu sedang jamaah sholat subuh yang Allah berkahi. Kemudian watawasau bil haqq, saling menasihati di dalam kebenaran. Karena saya yakin dan percaya, setiap kita ini pasti pernah melakukan kesalahan, pasti pernah berbuat dosa. Tapi ingat wahai saudara-saudaraku sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tugas kita sesama umat Islam adalah saling menasihati di dalam kebenaran. Ketika kita melihat saudara kita melakukan perbuatan dosa, ketika kita melihat saudara kita melakukan perbuatan yang salah, yang melanggar aturan agama Allah,
maka kewajiban kita sebagai sesama umat muslim adalah menasihatinya sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Kata Rasulullah di dalam sebuah hadisnya, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa yang melihat suatu kemungkaran, maka hendaknya lah dia cegah dengan tangannya sendiri, dengan kekuasaan yang dia miliki. Makanya Bapak Ibu, bagi kita yang memiliki kekuasaan, yang memiliki jabatan, gunakan kekuasaan kita itu untuk menolong agamanya Allah, sehingga nanti jabatan kekuasaan yang Allah berikan kepada kita bisa menuntun kita masuk ke dalam surganya Allah. Andai kata kita tak punya jabatan, tak punya kekuasaan, kata Rasulullah, fabilisan, maka cegahlah dia, tegurlah dia dengan lisan kita, berikan dia nasihat, berikan dia kata-kata hikmah, sehingga dia meninggalkan perbuatannya tersebut. Dan apabila juga tidak sanggup, kata Rasulullah, fabiqalbi, maka dengan hati kita doakan saudara kita itu, semoga dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ingat Bapak Ibu, yang demikian ini adalah selemah-lemahnya iman. Maka saya menghimbau kepada kita bersama, mari sama-sama kita saling menasihati, saling tegur sapa sama satu sama lain. Jangan seperti yang terjadi kebanyakan di zaman sekarang ini. Ketika ada pelaku maksiat, pelaku dosa, banyak di antara kita kaum muslimin yang menjauhinya. Kalau kita menjauhi orang-orang yang seperti ini, maka makin hari dia semakin menjadi-jadi, karena tidak ada yang memberikan dia nasihat, tidak ada yang menegur dia. Bapak Ibu sedang jamaah sholat subuh yang Allah rahmati. Kemudian yang terakhir, wa tawasau bis-sabr, saling menasihati dengan kesabaran. Karena hanya dengan jiwa-jiwa yang sabarlah Bapak Ibu, kita bisa mendapatkan ketenangan, kita bisa mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Karena perlu kita sadari bahwasanya kita hidup di dunia ini, semuanya itu adalah merupakan ujian, merupakan cobaan yang Allah berikan kepada kita. Baik kita kaya, miskin, susah, senang, sembuh, sehat, sakit kita, semuanya itu adalah merupakan ujian yang Allah berikan. Ketika kita kaya, ketika kita senang, apakah kita mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Namun banyak di antara kita yang ketika Allah uji dia berupa dengan harta yang melimpah ruah, yang Allah uji kita berupa dengan kesehatan. Banyak sekali di antara kita yang lupa akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak di antara kita yang gara-gara harta menjadikan dirinya sombong, lupa terhadap Allah. Dan demikian pula bagi kita yang ketika diuji berupa kemiskinan, hidupnya susah, hidupnya menderita, banyak di antara kita yang mengeluh, ya Allah, ya Tuhanku, kenapa mesti saya yang menerima ini semua ya Allah? Maka perlu kita tanamkan di dalam diri kita masing-masing Bapak Ibu, bahwasanya kita hidup di dunia ini semuanya adalah merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apa yang kita rasakan, apa yang Allah berikan kepada kita semua, itulah yang terbaik untuk kita. Senantiasalah kita berhusnuzon kepada Allah, berprasangka baiklah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah dengan demikian hidup kita akan merasa tenang, hidup kita akan mendapatkan kebahagiaan dunia maupun akhirat kelak nanti. Bapak Ibu sedang jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Kesimpulannya yang terakhir, mari sama-sama kita gunakan waktu yang Allah berikan, umur yang singkat ini,
kita gunakan untuk memperbanyak amal soleh kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ini dalam momentum bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah ini, kita gunakan. Jangan sampai nanti Ramadan berakhir kita tidak mendapatkan maghfirahnya Allah. Alangkah meruginya kita Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu sedang jamaah salat subuh yang Allah rahmati, mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Yang benar itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan, kekhilafan itu adalah datangnya daripada diri kami pribadi. Kami minta maaf kepada Bapak Ibu jamaah salat subuh. Kemudian kami minta ampun terhadap Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.